وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يرفع الذين آمنوا منكم الذين درجات قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على المسلم صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم نحن على ذلك من الشهيدين الشهيدين والحمد لله رب العالمين. رحمه الله ورحمكم الله ولا أسألك jamaah majelis masjid Jami' Riyadhul Khairat rahimahullah. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat Allah yang berkaitan dengan khusus nikmat iman Islam, ketaatan afiyah, waridwan qawiyah di talabul ilmi. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat waktu kosong, nikmat rezeki yang berlebih dan nikmat-nikmat yang lainnya, semata-mata untuk berusaha menggunakannya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hadirnya kita semua di tempat ini kita niatkan untuk yang pertama kita niatkan i'tikaf. Awal i'tikaf kedua kita niatkan untuk menuntut ilmu, kemudian kita niatkan untuk silaturahmi, kemudian kita niatkan untuk ta'mir masjid, meramaikan masjid, memakmurkan masjid. Kita niatkan juga untuk duduk di dalam majelis-majelis kebaikan, duduk bersama orang-orang yang saleh-saleh, mudah-mudahan yang di sini yang hadir semuanya menjadi amal sebagai Allah yang saleh, dan niat-niat saleh yang lain mudah-mudahan kita satu dalam dosa-dosa kita, sampai ke haji tujuan kita, dan kita semua beserta seluruh kita suami istri anak cucu kerabat serta seluruh teman kita yang sebagai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, sebagaimana terjadwal bahwa malam ini adalah malam Ahad pekan berapa? Kan pertama kemarin kita baca kitab akhlak, kan kedua judulnya yang jawab ya? Masuk ini. Oh iya, kemarin masuk ini. Kemarin akhlak. Malam ini apa kita baca? Fikih ya. Baik. Kita lanjutkan belajar kita. Masih di dalam bab salat, tentang sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam salat. Dan kemarin kita sudah sampai kepada membaca surah setelah membaca Fatihah di rakaat pertama dan rakaat kedua. Dan juga kita bahas sedikit kemarin tentang ketika kita membaca Al-Quran, membaca ayat, membaca surat, kemudian kita sampai kepada ayat yang terkait dengan rahmat, surga, nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita kemudian meminta kepada Allah agar supaya kita diberikan rahmat, kenikmatan serta surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bertemu dengan ayat-ayat yang terkait dengan masalah adab, siksa, neraka, maka kita memohon kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang demikian. 12 adalah al-jahru fi mawdi'ihi. Al-jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi, yaitu mengeraskan bacaan di tempat yang seharusnya dikeraskan dan memelankan bacaan di tempat yang mana seharusnya dipelankan. Jadi sunnah yang selanjutnya ini sunnah berarti mengeraskan dan memelankan bacaan itu hukumnya sunnah. Sehingga di sini masuk ke dalam bab sunnah bukan bab rukun. Mengeraskan bacaan saat kita berada di dalam waktu sholat yang memang disunnahkan untuk dibaca keras. Bacaan kita, Fatihahnya bacaan yang kemudian. Dan memelankan bacaan saat kita tengah berada di dalam sholat yang memang disunnahkan
di 2 rakaat pertama. Adapun rakaat selanjutnya tidak disunahkan untuk dikeraskan. 2 rakaat pertama misalnya tadi maghrib kita baca suratul Fatihah dan surat sesudah Fatihah, maka sunnah dibacakan keras. Di maghrib, isya, subuh. Bagaimana kalau sholat sendiri? Kalau jadi imam jelas keras ya sunnah. Kalau sholat sendiri bagaimana? Ya sholat sendiri juga disunahkan keras bacaan. Kecuali kalau sebagai makmum. Maka kalau sebagai makmum disunahkan untuk memelankan bacaan di semua sholat. Baik sholat yang disunahkan dibaca keras atau sholat yang disunahkan dibaca pelan. Itu tetap sunnahnya bacaannya pelan. Maka yusannul jahru fi 10 salawatin, disunnahkan untuk mengeraskan bacaan di 10 macam sholat. Apa saja itu? Wahiyya as-subhu, yang pertama di sholat subuh. Wal jumu'atu, yang kedua di sholat Jumu'ah. Wa fi raka'atainil awwalaini minal maghribi wal isya. Kemudian di 2 rakaat pertama dari sholat maghrib sama sholat Idul Aidan, dan di 2 sholat Idul Adha maupun Idul Fitr. Wal istisqa, kemudian sholat saat minta hujan, sholat istisqa. Wa khusuful qamari, dan sholat saat gerhana matahari. Adapun saat gerhana bulan malam berarti ya. Gerhana bulan terjadinya malam hari, maka sunnah untuk dibaca keras. Adapun saat gerhana matahari kan siang-siang itu, maka tidak disunahkan untuk dibaca keras. Tarawih, dan saat sholat witr Ramadan, dan saat sholat witir bulan Ramadan. Wa raka'at tawaf lailan, dan juga sholat 2 rakaat sesudah melaksanakan tawaf di Ka'bah. Kalau tawafnya itu dilakukan di waktu malam, tapi kalau dilakukan waktu siang maka larang. Sekarang yang jadi masalah, apa batasan pelan dan kencang? Nah, itu batasannya apa? Maka batasannya, yang dimaksud dengan bacaan pelan itu bukan berarti nggak keluar suara. Baik Bu, yang dimaksud membaca bacaan Fatihah dan surat di dalam sholat dengan pelan itu maksudnya bukan berarti tidak bersuara. Sekali lagi saya sampaikan, ini sering saya sampaikan, bahwa di dalam sholat itu ada rukun yang namanya rukun membaca. Ya, rukun yang harus diucapkan, disebutnya rukun qauli. Rukun qauli. Rukun qauli artinya rukun yang harus diucap. Di antaranya adalah takbiratul ihram. Ya. Membaca takbiratul Allahu Akbar. Kemudian membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu harus dibaca. Kemudian tasyahud, at-tahiyyatu wa salatu. Ya, kemudian bersolawat. Ada nabi. Tasyahud akhir. Kemudian itu semua harus diucapkan. Assalamualaikum. Ini salam yang pertama, salam yang kedua pertama hukumnya sunnah. Itu adalah rukun yang berupa bacaan. Kalau rukun itu berupa bacaan, maka yang dimaksud dengan membaca itu adalah tahlikul lisan wa ikhratus shaut, yaitu menggerakkan lidah dan mengeluarkan suara. Itu yang namanya baca. Lidahnya bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar misalnya. At-tahiyyatu, assalamualaikum warahmatullahi. Lidah bergerak, suara keluar. Itu namanya baca.
Kalau dia itu gerentes di hati, ya misalnya Bu nggak baca takbir, baca di mana? Di hati, bukan baca. Namanya gerentes. Ya, gerentes. Gerentes itu punya niat. Kalau gerentes punyanya nih niat, itu baru gerentes. Kalau niat usolli fardhu asri baru gerentes di hati. Enggak diucapkan. Tidak harus diucapkan. Karena niat itu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Tapi kalau bacaan harus diucapkan. Kalau dalam hati bukan baca, namanya gerentes. Gimana kalau lidahnya bergerak tapi nggak keluar suara? Nah itu namanya pemakaran, itu gerendeng. Ya, nggak keluar. Itu juga tidak disebut baca. Tidak disebut baca. Nggak disebut baca. Maka yang disebut baca itu, bagaimana kalau keluar suara lidah nggak bergerak? Nah itu nggak mungkin. Bagaimana bisa keluar suara tapi lidah nggak bergerak? Nggak bisa baca Fatihah tanpa lidah bergerak, nggak mungkin. Kalau gerendam, kalau misalnya gumam gitu, baru, tapi itu bukan bacaan Fatihah, ya itu bukan bacaan takbiratul ihram. Jadi nggak mungkin baca tanpa lidah bergerak, nggak mungkin. Baca lidah bergerak tanpa suara mungkin, tapi itu tidak disebut sebagai membaca. Maka yang disebut membaca adalah bergeraknya lidah dan keluarnya suara. Nah keluarnya suara ini batasannya bagaimana? Minimal didengar sama kuping sendiri. Nah, minimal didengar kuping sendiri. Itu namanya baca. Dan baca didengar sama kuping sendiri itu namanya bacaan sir, bacaan pelan. Ya. Dengar kuping. Itu namanya baca pelan. Paham? Kalau bacaan kencang yang dimaksudkan di sini disunnahkan membaca dengan kencang pada tempat di mana sholat itu dibacakan. Maksudnya apa dibaca kencang itu? Kedengeran sama kuping sendiri sama kedengeran sama orang di sebelah kanan kiri kita, itu namanya baca kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dengeran gak kanan kiri kita? Itu sudah disebut kencang. Bukan berarti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu teriak namanya. Ya, itu namanya teriak. Jadi yang dimaksud kencang itu ya minimal kedengeran sama kanan kiri sebagai imam, karena kedengaran orang di belakang kita itu sudah disebut jahar. Sudah disebut jahar. Ya. Bil jahri sudah cukup disebut sebagai dengan membaca kencang. Maka disunahkan membaca kencang bacaan sholat itu di 10 tempat sholat tadi. Subuh, ya, Jumat sebagai imam tapi ya. Kemudian maghrib, isya di 2 rakaat pertama. Sholat ini istiqlal dan seterusnya yang tadi saya baca. Nah itu disunahkan membaca dengan kencang. Maksud kencang bukan teriak, tapi kencang selain bisa didengarkan oleh telinganya sendiri. Kalau ada orang berdiri di sampingnya kira-kira, maka orang yang di sampingnya bisa dengar. Itu namanya kencang. Maka kalau kita sholat sendiri, kalau mau mendapatkan pahala sunnah, bacanya kencang. Maghrib, isya, subuh, bacanya kencang. Maksudnya kencang, nggak teriak-teriak, atau nggak sampai orang yang ada di luar rumah dengar bukan. Ya. Tapi minimal kalau ada kira-kira ada orang berdiri di samping kita, orang itu dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sudah kencang itu dah. Sunnah. Kalau pelan itu kedengaran sama kuping kita sendiri. Nah, itu pelan. Paham ya? Sampai sini dipaham. Ini yang
dimaksud dengan membaca dengan jahar dan membaca dengan sir. Pelan sama kencangnya itu takaran yang menurut ulama. Jadi harus keluar suara minimal kedengaran kuping sendiri. Bagaimana kalau kita sholat maghrib kita malu, bacaan kita misalnya sember misalnya, ya. Terus kita tahu-tahu lagi sholat sendiri ada yang nepak pundak kita, ikut jamaah. Allah. Ya, baru takbiratul ihram berarti di belakang kita. Pengen ikut jamaah. Misalnya, harus sebetulnya nepak itu nggak harus. Nggak nepak pun juga apa-apa. Tapi nepak itu untuk memberitahukan kepada dia yang kita tepak bahwa saya bermakmum kepada dirimu, sehingga tolong keraskan suaramu, gitu maksudnya. Walaupun nggak harus tepat. Nah, cuman karena kita malu bacaan kita jelek, boleh nggak kita nggak tetap bacanya nggak sambil keras? Boleh nggak? Walaupun kita jadi imam, kalau maghrib imam bacanya nggak keras, pelan, boleh nggak? Kagak? Berarti batal nggak? Enggak. Nah, katanya kagak boleh. Gimana sih? Ya, boleh. Tidak membatalkan sholat, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Jadi kalau kita malu bacaan kita jelek, kita lagi sholat Allah Akbar, tahu ada yang nempak. Aku baca kenceng, gue malu. Ya udah, nggak usah baca kenceng, biasa aja. Allah Akbar. Giliran Allah Akbarnya kencang. Ya Allah Akbar, Allah Akbar sembiar suaranya. Boleh, boleh. Ya, nggak apa-apa. Hukumnya atau saat sholat duhur suaranya kita kencengin, boleh nggak? Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Batal nggak? Batal nggak? Enggak. Katanya nggak boleh. Kami itu bacaan ya. Kami itu bacaan. Nah iya, kecuali ngobrol itu baru batal. Kalau baca sholat duhur, sholat asar bacanya rada kencang, tidak apa-apa, boleh. Tapi itu namanya khilaful aula, menyalahi yang utama. Yang utama itu adalah memelankan bacaan. Tapi kalaupun dia mengeraskan bacaan, ya maka tidak membatalkan sholat, tetapi menyalahi yang utama. Seperti sholat tasbih. Sholat tasbih itu boleh dilakukan kapan saja, boleh siang, boleh malam. Ya, sholat tasbih. Karena sholat tasbih tidak terikat waktu. Yang penting sholat tasbih itu tidak dilakukan di waktu-waktu terlarang. 5 waktu terlarang untuk sholat. Ya, di antaranya adalah sesudah sholat subuh, nah boleh kita sholat sunnah. Saat terbit matahari tidak boleh sholat sunnah. Saat matahari di atas kepala istiwa tidak boleh sholat sunnah. Sesudah sholat asar tidak boleh sholat sunnah. Saat terbenam matahari tidak boleh sholat sunnah. Tapi tidak semua sholat sunnah tidak boleh. Ada beberapa sholat sunnah yang boleh. Perasaan saya sudah pernah jelaskan. Ya, coba sebutkan. Sholat tahiyatul masjid boleh di waktu yang terlarang memang ini. Kenapa sholat tahiyatul masjid boleh? Tahiyatul masjid di dalam masjid, masa tahiyatul masjid di lapangan? Ya, sholat tahiyatul masjid boleh karena di dalam masjid. Kalau sholat tasbih di dalam masjid boleh nggak? Ya nggak boleh, kan waktu terlarang.
di waktu terlarang. Ini yang saya sedang bicarakan, sholat sunnah di waktu terlarang, di 5 waktu terlarang itu. Tidak semua sholat sunnah dilarang di 5 waktu terlarang. Di antara yang boleh, saya kata Bang Dodo, sholat tahiyatul masjid. Sekarang yang saya tanyakan, kenapa sholat tahiyatul masjid boleh, yang lain nggak boleh? Nah, alasannya apa? Dasarnya apa? Ya, ini namanya ilmu. Ada yang tahu siapa? Menghormati masjid. Hah? Menghormati masjid. Menghormati masjid. Karena menghormati masjid, maka dia sholat tahiyatul masjid. Boleh dia, karena menghormati. Kalau sholat sunnah wudhu boleh nggak? Boleh. Nah itu kenapa boleh? Kan bukan menghormati masjid. Hah? Kenapa boleh? Hah? Nah iya, masa ya sholat sunnah wudhu sebelum wudhu? Maka sholat sunnah yang diperbolehkan untuk dilakukan di waktu terlarang adalah sholat sunnah yang sebabnya datang duluan. Lahu sababul muqaddam. Lahu sabab al-mutaqaddam. Dia memiliki sabab yang datang dulu. Maksudnya apa? Sholat tahiyatul masjid, masuk masjid dulu apa sholat dulu? Masuk masjid dulu, baru sholat. Artinya sebabnya ada duluan. Sebelum sholat itu sholat sunnah wudhu dulu apa sholat dulu? Wudhu dulu. Baik. Maka sholat yang memiliki sebab duluan boleh dilakukan walaupun di waktu terlarang. Yang tidak boleh dilakukan kalau sholat itu tidak memiliki sebab di depan, nggak punya sebab duluan. Sholat hajat itu nggak boleh tuh di waktu terlarang, karena namanya sholat hajat sebabnya ada di belakang. Sholat dulu baru hajatnya dapat, kan gitu. Sholat tasbih nggak ada sebab duluan, maka nggak boleh. Yang boleh cuma sholat yang punya sebab dulu. Kenapa? Wah, dalilnya panjang lagi kalau saya ngomong kenapa. Artinya apa? Artinya sebetulnya Pak, pengetahuan kita tuh nggak ada berhenti. Banyak yang nggak kita ketahui. Kita ini masih wudhu. Banyak yang belum kita paham, banyak yang belum kita tahu. Ya. Maka janganlah kita menyombongkan diri, merasa pintar, merasa tidak butuh kepada menuntut ilmu. Karena hakikatnya kita ini bodoh. Makanya itu Nabi memerintahkan kita